Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyya lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa bushra lil muhsinin. Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadhaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema mengenai amalan kecil namun ini sulit kita lakukan. Apa itu? Istiqomah. Ya, tema besar kita yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mengapa sulit istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita guru-guru kita tercinta, ada Kiai Haji Syarif Mat Najih dan Ustadz Zaki Mirza. Insyaallah kita akan mengaji bersama-sama di siang hari ini. Disiarkan dari Masjid Agung Al-Juhari Yasfi, Jalan Raya Kampung Sawah Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wabil khusus
guru kita, muallim kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Syarif Mat Najih yang sudah hadir bersama kita. Kita doakan beliau sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu rezeki yang begitu berharga yang Allah titip buat modal hidup kita adalah iman. Apa Bu? Iman. Iman itu ada 3 macam. Yang pertama, al-iman la yazid wa la yanqus. Ada iman yang gak pernah nambah, gak pernah berkurang. Ini bukan imannya kita, ini imannya para malaikat. Malaikat istiqomah terus ngejaga iman. Makanya malaikat tiap hari kerjaannya sujud, zikir, mohon ampun sama Allah. Dan itulah kenapa sampai kiamat kita nggak akan pernah dengar ada malaikat nyolong sendal di masjid. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Karena dia nggak punya nafsu, nggak punya syahwat. Yang kedua ada al-iman yazid wala yanqus. Imannya nambah tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Nggak pernah turun. Itu juga bukan iman kita. Itu imannya para nabi dan rasul. Nabi Ayub dikasih sakit bertahun-tahun. Sabar nggak beliau? Sabar. Nah, iman yang ketiga, al-iman yazid wa yanqus. Kadang nambah tapi seringnya berkurang. Kadang naik tapi seringnya turun. Itu bukan iman malaikat, bukan iman nabi dan rasul, tapi iman kita. Manusia. Sering naik, kadang turun atau sebaliknya. Sering turun, kadang naik. Kalau ibu lebih sering naik apa turun? Iman. Lemes banget nenek-nenek ya dah. Makanya ada sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, kasih saya nasihat yang pendek, singkat, padat, tapi dari nasihat itu saya paham. Saya nggak bakal nanya lagi sama yang lain-lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah. Katakanlah dalam hatimu, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, dan istiqomahlah. Kan istiqomah itu diambil dari kalimat qama yang artinya tegak, berdiri, kuat, kokoh, tegar. Mau angin segede apapun dia tetap bakal istiqomah. Makanya dalam Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Orang yang istiqomah adalah orang yang di dalam jalan lurus. Dia gak pernah bergeser. Satu kalimat itulah yang membuat sahabat tadi tidak bertanya lagi. Singkat, padat, tepat. Maka dari itu, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat istiqomah karena iman kita karakternya turun naik, godaannya banyak. Bener gak? Namanya kadang turun, kadang naik. Godaannya banyak, Masya Allah. Maka kalau kita konsisten di dalam iman kita, itulah yang disebut dengan istiqamah. Makanya ada doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala. Contoh, istiqomah paling gampang aja sehari-hari apa? Istiqomah baik sama orang lain. Senyum. Pan senyum sedekah, bener gak? Kalau infak pemberian kudu berbentuk, tapi senyum nih susah. Makanya kita kudu minimal istiqomah senyum berbuat baik. Ibu di rumah laki ngasih duit, gak ngasih duit senyum. Masak kagak masak di rumah senyum. Ntar nih pulang nih di jalan istiqomah. Ada orang, gak ada orang di jalan senyum aja udah.
Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan dan ibadah. Semoga bermanfaat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, suatu yang luar biasa sekali yang dijelaskan oleh Ustadz kita Zaki Mirza tadi. Bahwa tingkat keistiqomahan malaikat dan nabi yang insya Allah menjadikan contoh buat kita semuanya. Lalu perbuatan apa yang bisa membantu untuk menetap, untuk jaga keistiqomahan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segmen kedua nanti Kiai Haji Syarif Ahmad Naji akan menjelaskan kepada kita semuanya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Zaki Mirza telah menyampaikan bahwa kita diminta terus untuk berdoa. Salah satunya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Lalu perbuatan apa lagi yang bisa membuat kita tetap istiqomah? Ustadz Kiai Haji kita Syarif Ahmad Naji akan menyampaikan untuk kita semuanya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Ustadz Zaki Mirza yang semoga terus diberikan keberkahan. Jamaah, kita akan ngaji satu bab yang bila kita mendalami ini, maka tidak lagi ada kesulitan yang terjadi pada diri kita. Yang enggak punya duit kalau udah ngaji bab ini, dia bakalan punya duit banyak. Yang punya hutang bakalan dilunasin semuanya. Kok kenceng banget aminnya nih. Punya hutang semua aja. Angsuran baju. Angsuran seragam jangan. Tapi yang menggaransi adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi yang dibaca oleh qari'ah kita itu menjadi janji dari Allah yang tidak terbantahkan. Surat Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini kan yang menjanjikan adalah langsung Dia yang maha sempurna, yang menentukan segala dan berkuasa, tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan ayat yang tadi diperdengarkan oleh qari'ah kita adalah sesuatu yang juga akan terjadi kepada siapa saja, termasuk kita, bila kemudian memenuhi kriterianya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Dalam keadaan apapun, dia tidak menoleh kepada makhluk. Karena dia sudah cukup menjadi orang yang terpuaskan dengan janji yang termaktub di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Yang Maha Rahman. Nggak tanggung-tanggung bila engkau istiqomah, semua urusan yang sedang membuatmu menjadi kebingungan, apapun yang sedang membuatmu menjadi ketakutan, bila engkau mampu melakukan istiqomah, ente kagak boleh susah, kagak boleh takut, kagak boleh sedih. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka doa yang tadi diajarkan oleh Ustadz Zaki Mirza, itu kan ada asbabun nuzulnya. Sanadnya langsung muttasil sampai kepada baginda Rasulullah. Begitu beratnya istiqomah, sampai ada redaksi doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yang kita hafal semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana innaka antal. Jamaah, kita kebet kitab tafsirnya, maka akan ada doa yang tadi dibaca oleh Ustadz Zaki Mirza.
yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dari lantaran kelewat sering Nabi berdoa itu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sayyidatuna Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, gerangan apakah sebabnya engkau terlalu sering membaca ini doa? Nabi bu, sekelas Nabi Bapak, membaca doa ini terlalu sering dan membuat Sayyidatuna Aisyah bertanya, alasannya apa sih Nabi? Jemaah, karena Nabi bilang hati manusia itu bolak-balik. Yang menentukan adalah Allah. Bagaimana kemudian supaya istiqamah? Maka engkau harus kembali kepada ayat yang tadi dibacakan. Adakah orang yang tidak menginginkan terbebas dari kesedihan? Enggak ada. Adakah orang yang tidak ingin dihilangkan ketakutan? Enggak ada. Semuanya pengen berbahagia. Semuanya pengen punya rasa aman. Dan engkau hanya dibutuhkan satu syarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau berkata bahwa Allah adalah Tuhanmu, lalu pegangin. Dan itu yang disebut dengan istiqomah. Engkau pegang, kau punya kata-kata. Nggak menoleh kepada makhluk. Bila sudah panggilan majlis taklim, majlis zikir, ada undangan dari orang kaya, mau diajak jalan-jalan ke puncak di villa. Kira-kira datang ke majlis taklim apa ngikut ke villa, Bu? Ya, cemen banget. Tuh, suara hati bener, suara hati. Cuman diajak ke villa doang, kena macet juga. Tapi jamaah sekalian berbahagia, saat engkau dijanjikan sama Allah, bukan cuman bahagia di villa 1-2 malam. Kan paling orang kaya traktir ya 1-2 malam. Malam ketiga juga udah bosan Bu di villa. Iya kan? Tetapi kalau engkau istiqomah berkata bahwa Allah adalah Tuhan kami. Jangan kata cuman beresin urusan kita. Semesta raya dalam pengaturannya. Itu ombak lautan dalam perintahnya. Itu gunung semua dalam kendalinya. Semua yang ada di semesta raya adalah dalam genggaman kekuasaannya. Apalagi cuman urusan kita. Maka majlis pengajian ini akan menjadi sebuah jawaban konkret. Tunjukkan keistiqomahanmu. Tidak menoleh kepada makhluk. Tetapi engkau akan mencari Dia yang maha sempurna. Bila itu telah terjadi, tidak akan ada sedih. Tidak akan ada ketakutan. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Kiai Haji Syarif Ahmad Najih, bahwa garansi atau ketetapan dari Allah bila kita istiqomah, insya Allah kita akan dijauhkan dari kesedihan ataupun ketakutan. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan undang untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kita akan berdiskusi bersama, kita akan mengaji bersama guru-guru kita. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku dan kita tiba di segmen tanya jawab, masih dalam tema besar kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Kepada Ibu Najih yang akan memberikan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najih. Saya mau bertanya tentang istiqomah. Bapak Ustadz, istiqomah itu apa di waktu yang sunah-sunah ataukah yang wajib-wajib yang kita kerjakan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Najih. Tafadhal Ustadz Zaki Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu tidak hanya dalam urusan ibadah. Tapi istiqomah juga sebaiknya dalam urusan muamalah. Baik kepada Allah kudu kita jagain istiqomahnya. Baik terhadap sama manusia juga kudu istiqomah. Dalam urusan ibadah
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan kita termasuk dalam urusan ibadah, dia istiqomah walaupun jumlahnya sedikit. Misalnya, Ustadz, saya mau zikir tiap habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 5 kali dah. Lillahi ta'ala, gak ngarep ape-ape, mudah-mudahan Allah berkahkan hidup saya dunia akhirat. Itu dijaga terus. Setiap habis sholat sunnah, setiap habis sholat wajib, setiap kita habis sedekah, kemudian kita lanjutkan dengan berzikir. Maka nanti kapan istiqomahnya kita jaga sampai ajal menjemput, Ibu. Contoh lagi sedekah. Sebaik-baiknya sedekah itu kan juga yang istiqomah ya. Biarin dah sehari 2.000. Yang penting terus gak putus-putus. Jangan habis pulang dari Damai Indonesiaku langsung gebrak 5 juta. Besoknya gak sedekah-sedekah lagi. Ngapain? Udah habis Ustadz duitnya. Tapi kalau kita istiqomah 2.000, barang siapa yang Allah ambil nyawanya dalam keadaan istiqamah, maka itulah husnul khatimah. Jadi ibu dalam setiap ibadah-ibadah yang sunnah, yang wajib, apapun yang sudah jadi istiqamah itu harus dijaga sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki Mirza, mudah-mudahan terjawab Ibu Naji. Dan kami persilakan untuk penanya kedua, ada Pak Arif, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Mat Naji. Silakan Pak Arif, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Usman. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, selain doa yang sudah diajarkan tadi ya, tentang agar kita bisa istiqomah, apalagi yang bisa kita ikhtiarkan agar kita bisa istiqomah? Terkadang kita udah berdoa nih Pak Ustadz ya, ya Allah biar kita istiqomah gitu. Tapi kadang-kadang namanya iman tadi naik dan turun itu kan. Nah, di sini kita mohon petunjuknya gitu ya, ikhtiar apa lagi selain doa dan secara ikhtiar pribadi dia dalam menjaga istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-imanu yazidu wa yanqus. Fadal Kiai. Baik, ini pertanyaan akan menyasar kepada banyak orang. Bahwa begitu sulitnya seseorang untuk dia menjadi orang yang istiqomah. Karena itu selain tadi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ada tips yang ini bila dilakukan, maka saya pastikan kita semua akan menjadi orang-orang istiqomah. Karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah terbukti keistiqomahannya. Cuma sayangnya tidak kemudian mengembangkan. Contoh begini, kenapa ada seorang ayah yang dia istiqomah, bukan ukuran 1 bulan 2 bulan, setahun 2 tahun 3 tahun, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, tidak pernah mengenal lelah. Kenapa? Kenapa ada seorang ibu yang dia dari melek mata sampai merem matanya, istiqomah, mengurusi rumah tangga, mengurusi anaknya, mengurusi suaminya. Kadang-kadang suaminya suka nyakitin lagi. Yo langsung iya. Terik. Kita emang pancing. Bertahun-tahun, bukan cuma 1 bulan 2 bulan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mampu memvisualisasikan tentang apa yang akan kita dapatkan dari sesuatu yang kita pertahankan, kita lakukan berulang-ulang. Kenapa seorang ayah bertahan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, sampai mau dipensiunin, sedih, ya mau dikit lagi pensiun. Saking dia tahu bahwa setiap akhir bulan akan mendapatkan salary, mendapatkan gaji. Kenapa seorang ibu, dia begitu istiqomah, dia berharap nanti melihat anaknya menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses. Itu yang membuat tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk istiqomah. Dia mampu menghadirkan dalam sebuah gambaran konkret ini akan terjadi. Bagaimana bila kemudian engkau mampu memvisualisasikan dan yang menjanjikan adalah langsung Allah. Ente kalau baca istiqomah, kata Nabi nih, baca surat Al-Waqiah jangan pakai banyak-banyak, sehari sekali aja. Ini yang bersabda Nabi,
lam tusibhu faqatun, ente nggak bakal tersentuh kemelaratan. Nabi yang menyampaikan. Atau kalau baca sholawat, ente kalau baca sholawat 1 kali, Allah sholawat loh sama ente 10 kali. Nabi yang bilang. Membayangkan, memvisualisasikan saat engkau mendapatkan sholawat dari Allah, rahmat dari Allah 10 kali, padahal 1 rahmat dari Allah kelar urusan ente dunia akhirat. Jadi tipsnya adalah berlaku adillah dengan sesuatu yang telah mampu kau lakukan yang bersifat duniawi, lalu tarik dengan janji yang disampaikan oleh Nabi dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah terlalu mudah bagi mereka yang mau untuk meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu tips paling jitu menurut saya, selain doa-doa yang tadi diajarkan oleh Nabi. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Kiai Haji Syarif Mat Najih, bahwa kita diminta untuk memvisualisasikan apa yang kita raih. Sehingga apa yang disampaikan oleh Qori'ah kita tadi, bahwa ada jaminan dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita istiqomah, kita akan dijauhkan dari kesedihan dan juga ketakutan. Masya Allah, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita dalam tema besar kita, yaitu istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di Damai Indonesia. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku dan kita tiba di segmen terakhir. Namun kita masih tetap buka untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan dulu kepada Mama Yola ya, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif. Silakan. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan, kita kan para ibu-ibu nih istiqomahnya agak sulit ya Pak Ustadz. Antara pilihan jalan-jalan dan taklim. Nah kebetulan ini kadang-kadang di hati nih pengennya taklim dapat pahala, terus jalan-jalan juga pengen juga. Nah hati kita itu bagaimana caranya hati kita itu tetap di jalan yang terbaik buat istiqomah itu, kira-kira caranya tuh untuk ketetapan hati kita itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini antara pengen dapat ilmu atau diskon. Gitu ya. Silakan guys. Ini suara hati. Ya suara hati. Ya memang kadang kita bisa melakukan kebaikan saat dia tidak dikonfrontir dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Dia pantas gitu. Di masa Rasulullah itu ada seorang sahabat yang dia di masjid mulu. Sampai di luar waktu sholat masih ada di masjid. Ditegur sama Nabi. Masih di masjid aja ente gitu kalau bahasa kitanya gitu. Enggak taunya dia bilang, iya Rasulullah lagi banyak utang, pantes. Ya artinya tidak dikonfrontir dengan urusan dua. Jadi kalau kata Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, kalau lagi susah alamat masjid tahu dia. Tapi giliran lagi banyak duit alamat masjid nggak ketemu katanya. Nah inilah fungsinya kita kemudian mengkonfrontir antara kesenangan yang kau dapatkan dengan memperturutkan hawa nafsu, lalu engkau bandingkan dengan dudukmu engkau pada saat di majelis taklim. Bayangkan dalam surat Al-Mujadilah Allah berikan sebuah garansi tentang keistimewaan majelis taklim. Jangan kata ente catat pelajarannya, ente mingser aja duduknya, udah diberesin kita punya urusan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini kan tentang dahsyatnya majelis taklim. Kalau ente ikutin jalan-jalan, ente biar kata senang banget, yang namanya jalan-jalan qit'atun minal adzab. Dia bagian dari siksaan, capek. Biar pakai mobil yang paling mewah tetap capek, apalagi kena macet. Lalu bayangkan dengan janji Allah, kalau ente datang ke majelis taklim, ente jangan kata belajarnya, geser tempat duduk, memberikan ruang kepada orang yang baru datang, maka Allah akan lapangkan kau punya urusan. Nah itulah fungsinya kita kemudian menghitung-hitung, iya sini gue senang 1-2 hari, tapi kan gue punya anak, urusannya banyak. Gue punya urusan apalagi laki yang lagunya kebanyakan.
Kalau nggak datang ke majelis taklim, kumpul 40 orang. Nabi bilang tidak berkumpul 40 orang kecuali di situ ada wali Allah. Majelis taklim. Di situ saat engkau mendapatkan kebahagiaan janji dari Allah. Lalu bandingkan dengan apa yang kau dapatkan dengan janji dari manusia. Sebenarnya kalau udah ngadu kayak begitu, wah udah jadi kebahagiaan. Ini jalan-jalan dibayarin. Mendingan gue datang ke majelis taklim, punya duit banyak, ntar gue yang bayarin semuanya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi ini seragam BKMT kan. Nyicil. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif tadi. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Ada Bapak Rohim yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rohili dari Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Pertanyaan saya yang pertama, adakah kunci atau tips untuk tetap melaksanakan amalan-amalan tetap istiqomah? Yang kedua, adakah tanda-tanda setelah kita melaksanakan amalan-amalan tetap istiqomah untuk keluarga atau diri pribadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rohibi. Ada 2 pertanyaan tadi Ustadz Zaki Mirza. Mudah-mudahan masih izin. Tips yang paling gampang itu supaya kita mudah menjaga istiqomah, ibu datengin rumah sakit. Lah apa hubungannya Ustadz? Datang rumah sakit, masuk ruang UGD, lihat yang lagi pada dirawat. Selang dari mana-mana, ada yang makannya juga udah nggak dari mulut. Senikmat-nikmatnya makan dari mana Bu? Mulut. Datang ke rumah sakit, ngasih kita pelajaran, istiqomahlah dalam kebaikan. Mumpung masih sehat. Kenapa sih Allah masih nitipin sehat? Karena yang jadi mahkota manusia itu kan sehat. Yang kedua Ibu, sering-sering takziah datang ke orang meninggal. Umur kalau udah waktunya tiba, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mumpung masih ada usaha, istiqomahlah dalam kebaikan. Yang paling gampang, 1, jangan pernah capek jadi orang baik. Ibu jadi istri, jangan capek baik ame suami. Berat ujiannya. Pagi-pagi udah dandan rapi, la ilaha illallah. Suami lagi megang handphone. Laki kalau udah megang handphone kan fokus. Nggak bisa diganggu, bener nggak? Ibu bilang, Mbeb, Mbeb. Apakah mama sudah cantik? Laki megang handphone fokus. Paling jawabnya, ya lumayan. Caranya sekarang gampang. Ibu selfie, cepret, kirim ke WhatsApp-nya dia. Kan lagi buka handphone. Dibuka sama dia, saya jamin sama laki ibu pasti di zoom. La ilaha illallah, bini gua udah kayak barongsai katanya. Jadi digituin aja tetap kudu istiqomah, yang kiai kita bilang benar. Apa yang Allah janjikan itu jangan dianggap halu. Tetap berbuat baik, jangan capek. Yang beliau sampaikan tadi, yang janjiin Allah bukan manusia. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Waktu kita sangat terbatas, Zaki Mirza, Kiai Syarif. Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi melekat di hati kita. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dihindarkan dari ketakutan dan dihindarkan dari kesedihan. Mewakili guru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh doa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif. Saya Muhammad Sofyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian berbahagia, kita akhiri majelis mulia dengan sama-sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya
karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang kumpulkan kami di majlis mulia ini. Karena itu kami mengetuk pintu-Mu. Kami mengemis berharap belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabbana. Bila keduanya telah tiada atau seorang dari mereka telah tiada, maka dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu kami mengemis, luaskan kubur mereka, penuhi dengan cahaya, jadikan kubur mereka taman syurga. Ilahana, Engkau yang menggenggam hati kami, tetapkan hati kami dalam iman dan Islam. Ilahana, berikan kami keistiqomahan untuk melakukan kebaikan demi mengharapkan keridhaan dari-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Ilahana, berikan juga keistiqomahan untuk semua anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.